Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Basic Kaliabang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan proyek di mata kuliah aplikasi basis data dengan dosen pengampu Bu Siwi Anastasia M.Com. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. Sebelum melanjutkan video, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Satwi Bilham dengan NIM 112000293. Kemudian ada Denia Astuti dengan NIM 112000143 dan Lianita Simangunsong dengan NIM 112000381. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu penjualan spare part dan jasa servis motor dengan nama bengkel BSI Motor. ERD Entity Relationship Diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Astuti dengan NIM 112000143 dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi akuntansi, bengkel dan spare part motor. Yang pertama, ada konsep dasar database. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisir dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data, yaitu DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang mengenani semua akses ke basis data. Contoh dari DBMS yaitu Microsoft Access, MySQL, Oracle, Server 2000, Interbasis, Paradox, dan lainnya. Yang kedua ada komponen basis data. Komponen di dalam basis data ada 4 yang mendominasi. Yang pertama ada data, yang kedua ada user, yang ketiga ada software, dan yang keempat ada hardware. Selanjutnya, yang ketiga yaitu IRD dan LRS. Pengertian IRD dan LRS yaitu Unity Relation Diagram merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antara entitas dalam dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Sementara LRS atau Logical Relation struktur merupakan suatu pemodelan basis data. Sementara LRS merupakan representasi dari struktur yang ada rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas lainnya. Yang kedua, tahapan pembuatan IRD. Yang pertama, identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Di sini saya akan menjelaskan IRD
yang sudah dikerjakan oleh saya dan rekan-rekan saya. Di sini pertama ada tabel jasa servis yang memiliki 5 atribut di dalamnya, yaitu yang pertama ada kode jasa, yang kedua ada nama jasa, yang ketiga ada harga jasa, yang keempat ada nomor pelanggan, dan yang kelima ada ID karyawan. Pada tabel jasa servis ini, yang disebut dengan primary key adalah nomor pelanggan. Jasa servis mempunyai dua relasi, yaitu yang memproses tabel karyawan dan tabel pelanggan. Pada tabel karyawan mempunyai 4 atribut, yaitu yang pertama ada ID karyawan, yang kedua ada nama karyawan, yang ketiga ada alamat karyawan, dan yang keempat ada nomor HP karyawan. Di tabel karyawan yang disebut dengan primary key adalah ID karyawan. Lalu di sini menunjukkan relasi one-to-one yang dimana satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Pada tabel pelanggan mempunyai 5 atribut, yaitu ada ID pelanggan, lalu ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, serta nomor pelanggan. Di tabel pelanggan yang disebut primary key adalah ID pelanggan. Kembali lagi ke jasa servis yang mempunyai satu relasi, yaitu melakukan pengamatan dalam tabel supplier. Di tabel supplier mempunyai 6 atribut, yaitu yang pertama ada ID supplier, yang kedua ada nama supplier, yang ketiga ada alamat supplier, yang keempat ada kode supplier, yang kelima ada nama barang, dan yang keenam ada harga barang. Pada tabel supplier yang disebut dengan primary key adalah ID supplier. Lalu di sini menunjukkan relasi man to man yang dimana satu supplier dapat memiliki banyak pelanggan. Kembali lagi ke tabel jasa servis yang mempunyai 2 atribut, yaitu yang pertama ada tabel spare part dan yang kedua ada tabel penjualan spare part. Pada tabel spare part ada 7 atribut, yaitu yang pertama ada kode spare part, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada satuan barang, yang keempat ada stok barang, yang kelima ada harga jual, yang keenam ada barang masuk, dan yang ketujuh ada barang keluar. Sedangkan tabel penjualan spare part mempunyai 6 atribut, yaitu yang pertama ada kode spare part, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada jumlah barang, yang keempat ada harga jual, yang kelima ada total harga, dan yang keenam ada nama kasir.
LRS, Logical Record Structure. Perkenalkan, nama saya Lianita Simangunsong, NIM 112000381. Di sini saya akan menjelaskan LRS. LRS atau Logical Relational Structure. Di tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan nomor pelanggan. ID pelanggan adalah primary key. Di tabel karyawan, ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan. ID karyawan adalah primary key. Di tabel jasa servis, kode jasa, harga jasa, nama jasa, ID pelanggan, dan ID karyawan. Kode jasa adalah primary key, ID pelanggan dan ID karyawan adalah foreign key. Di tabel supplier, ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, kode spare part, nama barang, dan harga beli. ID supplier adalah primary key, kode spare part adalah foreign key. Di tabel spare part, ada kode spare part, nama barang, satuan barang, stok barang, dan harga. Kode spare part adalah primary key. Lalu di tabel penjualan spare part, ada kode spare part, nama barang, jumlah barang, harga jual, ID pelanggan, dan ID karyawan. Kode spare part, ID pelanggan, dan ID karyawan adalah foreign key. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Membuat database menggunakan perintah SQL. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan database penjualan spare part dan jasa servis motor. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang MySQL. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau struktur query language. Dan di MySQL juga ini ada DDL. DDL atau Data Definition Language, yaitu merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Dan juga ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel seperti menampilkan data, memasukkan data, menambah isi data, serta menghapus isi data. Untuk selanjutnya, kita membuat database. Membuat database dengan menggunakan perintah create database. Lalu setelah dibuat, kita tampilkan dengan menggunakan show database. Sini ada semua database yang telah dibuat. Lalu kita aktifkan database-nya yang telah dibuat tadi dengan menggunakan perintah use.
Lalu setelah itu kita membuat tabel. Di kelompok kami ada 6 tabel. Di sini juga ada field nama, tipe, size, dan keterangan. Tipe char. Apa itu char? Char adalah tipe data yang disarankan bila digunakan untuk field di tabel yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter tetap. Dan di sini juga ada tipe varchar. Varchar adalah jumlah karakter tidak tetap, berbeda dengan char. Membuat tabel dengan menggunakan perintah create. Di sini juga ada tipe data integer. Tipe data integer yaitu tipe data bilangan bulat. Di sini juga ada tipe double. Double yaitu mampu menampung angka desimal tipe datanya. Setelah semua telah dibuat tabelnya, lalu ditampilkan semua struktur tabel menggunakan perintah dash. Menggunakan perintah dash, dan seperti ini tampilannya setelah dibuat. Dan selanjutnya kita menggunakan perintah DDL, yaitu menghapus dan menambahkan primary key. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah alter table, lalu dipilih tabel yang mana, lalu di drop itu fungsinya untuk menghapus. Lalu untuk menambahkannya kita menggunakan perintah alter table, lalu add. Nah, di sini juga merubah angka tipe data menggunakan perintah alter table, lalu modify apa yang akan dirubah. Selanjutnya yaitu merubah field pada table. Merubahnya dengan menggunakan perintah change. Alter table, pilih tabel yang akan dirubah, lalu change. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, yaitu kita mengisikan data semua tabel yang telah dibuat tadi. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah insert into. Lalu pilih tabel yang akan ditambah. Seperti ini. Tambah semua. Semuanya diisi dengan menggunakan perintah insert into. Lalu kita menampilkan isi record yang telah dibuat tadi
dengan menggunakan perintah select x from dikali from. Ya, di sini kita menggunakan perintah select dikali from dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan record hanya 2 field dan mengurutkannya secara descending. Itu kita pilih dengan menggunakan perintah select, lalu pilih field yang mana yang akan digunakan. Terus selanjutnya yaitu order by, isinya, lalu dash. Dan tampilannya seperti ini, berurutan dari angka yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu menampilkan isi record dengan nama pelanggan, yaitu menggunakan perintah select dikali from pelanggan where nama underscore pelanggan Siva. Nanti yang akan muncul hanya nama Siva saja di sini. Selanjutnya menampilkan isi record hanya 2 field. Kemudian mengurutkannya berdasarkan 1 field saja, yaitu menggunakan perintah select nama underscore karyawan, alamat karyawan, lalu from karyawan, from table karyawan, lalu order by nama underscore karyawan. Nanti yang muncul hanya ini, nama karyawan dan alamat karyawan, karena hanya 2 field. Dan di sini mengurutkan namanya secara urut. Lalu selanjutnya di perintah DML, yaitu menampilkan rata-rata pada sebuah table menggunakan perintah AVG. Seperti ini, select AVG dalam kurung isi fieldnya, lalu from table tersebut, lalu akan muncul nilai rata-ratanya. Dan selanjutnya menampilkan nilai tertinggi dan terendah menggunakan perintah max dan min. Jadi caranya kalau misalkan max, select max harga from spare part, nanti akan keluar angka tertinggi. Untuk angka terendah menggunakan select min harga from table, lalu akan muncul nilai tertingginya, nilai terendahnya. Menampilkan isi record hanya 1 field tanpa perulangan isi record yang sama dan diurutkan secara ascending, yaitu menggunakan perintah select di stage, lalu pilih isi fieldnya dari tabel tersebut, lalu diurutkannya menggunakan order by field tersebut ASC. Lalu dia akan mengurut seperti ini.
Selanjutnya, membuat alias untuk satu field, kemudian menampilkan record hanya berdasarkan satu field. Nah, di sini ada select nama karyawan, as mekanik. Nama karyawan ini akan dirubah menjadi nama mekanik dari tabel karyawan. Nah, seperti ini tampilannya. Dia akan berubah dari nama karyawan menjadi mekanik. Lalu kita membuat alias pada sebuah field dan mengkalikan antara dua field, yaitu menggunakan perintah select, kode spare part, nama barang, jumlah barang, harga jual. Jumlah barang ini nanti akan dikalikan dengan harga jual. Lalu total harga menggunakan perintah as from penjualan spare part from table tersebut. Nah, dan keluar seperti ini tampilannya. Kode spare part-nya ada nama barang, jumlah barang, harga jual. Jumlah barang dikali harga jual 2 dikali 100. Dan di sini total harganya 200. Lalu kita menampilkan isi record. Dan untuk selanjutnya yaitu menampilkan isi record dengan perintah select outer join, yaitu menggabungkan dua tabel menjadi satu ke kanan. Dan inilah tampilannya. Dan yang untuk terakhir yaitu menggabungkan tiga tabel menggunakan perintah inner join. Di sini ada tiga tabel. Pertama, tabel jasa service, kedua karyawan, dan ketiga pelanggan. Ini dijadikan satu. Yang ditampilkan hanya kode jasa, nama jasa, topel pelanggan, nama karyawan, harga jasa. Dan ini untuk perintahnya. Select jasa service, field kode jasa, jasa service, field nama jasa, lalu pelanggan, nomor pelanggan, karyawan, nama karyawan, jasa service harga, from tabel pelanggan, join jasa service on pelanggan, pelanggannya ID pelanggan, origin key-nya, lalu jasa service, origin key, ID pelanggan, inner join karyawan, tabel karyawan, on jasa service. Lalu ID karyawan sama dengan karyawan, field ID karyawan. Dan tampilannya seperti ini. Menggabungkan tiga tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.